Formasi mengerikan Persib di Piala Presiden 2025. Kenapa bisa dibilang mengerikan? Bukan mengerikan karena Persib mendatangkan pemain-pemain sekelas Cristiano Ronaldo atau Messi, tapi Persib dari kedalaman skuad sangat mumpuni sekali untuk berbicara banyak di Piala Presiden maupun di Liga 1 dan ACL tuh. Mari kita bahas, bos. Oke, sebelum ke pembahasan hari ini, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, karena subscriber channel ini masih minim, dan yang sudah subscribe semoga menjadi amal ibadah buat kalian semua. Hatur nuhun sekali, saya ucapkan hatur nuhun kepada seluruh penonton setia dari Cep Abdul Sport 66 yang sudah like dan subscribe. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi kedalaman skuad di musim Persib musim ini sangat mumpuni sekali, sangat-sangat luar biasa sekali, karena murni Persib musim ini, pemain-pemain baru Persib musim ini murni didatangkan seluruhnya oleh Boyan Hodak, karena di beberapa musim terakhir Boyan Hodak meneruskan dari bekas dari Luis Mia dulu. Jadi Boyan Hodak tidak bisa karena Boyan Hodak sudah 3 match masuk ke Persib, terus meneruskan peninggalan Luis Mia. Terus di musim berikutnya Boyan Hodak masih percaya dengan pemain-pemain peninggalan Luis Mia seperti Ciro Alves, dan itu peninggalan Robert Albert, dan masih percaya pemain-pemain yang ditinggalkan oleh beberapa pelatihnya terdahulu. Dan musim sekarang murni perekrutan asli dari Boyan Hodak. Ya, kita tunggu formasi atau skema apa yang akan dimainkan oleh Boyan Hodak musim depan ataupun di Piala Presiden. Di Piala Presiden mungkin akan akan menjadi tolak ukur kekuatan Persib di ACL itu dan Liga 1 musim depan. Oke, kita bahas formasi yang akan digunakan Boyan Hodak untuk mengarungi Piala Presiden dulu, karena kemungkinan di beberapa laga ataupun di laga pembuka Piala Presiden pemain asing Persib belum bisa full seluruhnya dimainkan karena beberapa resiko juga, karena baru datang di sekitar 5 Juli nanti atau 4 Juli nanti beberapa pemain asing sudah kumpul semua, karena sekarang baru 5 pemain asing yang sudah berada di Bandung. 6 kalau tidak salah, 5 atau 6 yang sudah berada di Bandung dan sudah mengikuti latihan juga. Jadi ya, skema Persib ataupun skuad Persib musim depan ini sangat mumpuni. Gimana mumpuninya? Karena perekrutan Boyan Hodak ini sangat cerdas sekali kalau menurut saya, karena beberapa pemain yang didatangkan Persib ini, Boyan Hodak ini adalah pemain-pemain yang bisa mengisi kekosongan jika ada pemain yang akumulasi kartu kuning ataupun merah, dan terus juga ada amit-amit cedera juga. Karena saya lihat beberapa pemain yang didatangkan Boyan Hodak ini cukup multi posisi. Hampir seluruh pemain yang didatangkan Boyan Hodak multi posisi. Di antaranya ada kita sebut saja dulu Dewangga yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Pemain ini saat di Timnas dan di PSIS Semarang juga biasa dimainkan di center back juga bisa, dan DMF juga bisa. Terus ada back kiri juga bisa. Ini pemain multi posisi sekali, karena pelatih mana yang tidak mau merekrut pemain yang bisa menutupi kekurangan ataupun menutupi pemain yang absen di posisi tersebut. Dan pemain yang multi posisi ini sangat dinantikan ataupun sangat diinginkan oleh pelatih-pelatih kelas dunia juga. Dan bukan hanya Dewangga yang bisa dimainkan di beberapa posisi, Luciano juga bisa dimainkan IMF, bisa dimainkan DMF, dan bisa dimainkan CMF. Ini sangat luar biasa sekali. Lini tengah ini sangat Luciano ini sangat paham betul ataupun sangat bagus sekali di pergerakannya di lini tengah, bisa menggantikan posisi Tyrone Pino yang hengkang juga, terus bisa menggantikan Klok juga, bisa menggantikan Deddy Kusnandar juga, multi posisi
banget lah kalau dikatakan. Terus ada juga Berginho ini pemain asal Brasil, sebelumnya bergabung dengan Borneo FC dan berhasil didatangkan oleh Boyan Hodak musim ini. Dan pemain ini bisa beberapa posisi juga, bisa menjadi winger kanan dan bisa menjadi pemain nomor 10 juga, dan bisa bisa dikasih kebebasan untuk bergerak ke sana kemari oleh Boyan Hodak. Terus ada William ini pemain yang pemain yang sangat multiposisi juga, bisa dimainkan di nomor 10, winger kiri, winger kanan juga bisa. Jadi Boyan Hodak tahu betul apa kelemahan Persib musim lalu, karena bukan kelemahan juga, di musim lalu Persib mengalami kekurangan pemain karena beberapa pemainnya cedera. Jadi kemungkinan yang ada di benak oleh Boyan Hodak sekarang ini ingin sekali menutupi lobang pemain-pemain yang ditinggalkan ataupun mengalami cedera dengan mendatangkan pemain multiposisi. Oke, tidak hanya William, juga ada William Barros juga, pemain asal Brasil. Ini pemain full skill ataupun bisa dimainkan di depan, di winger kiri, winger kanan, dan juga CF juga, atau di posisi nomor 9. Ini multi posisi. Kalau saya lihat dari William Barros ini mengingatkan kita kepada pemain yang sebelumnya bergabung dengan Persib, yaitu pemain asal Brasil yang kompatriotnya bersama David da Silva di 2021. Lupa lagi saya namanya, tapi pemain ini sangat mirip dengan gaya permainannya, dengan lupa lagi lah namanya. Silahkan ditulis di kolom komentar bobotoh namanya pemain yang duet dengan David da Silva di musim 2021 yang dari Liga Vietnam, itu pemain asal Brasil ya. Terus juga kalau Ramon Takwe ini pemain asal Brasil, pemain ini murni nomor 9 tapi pergerakannya kayak David da Silva, mirip banget kayak David da Silva. Dia pemain bertipe striker yang tidak malas bergerak ke kiri ataupun ke kanan, bahkan menjemput bola. Di Liga Kamboja kita tonton video-video dari Ramon Takwe ini. Pemain ini sangat pemain yang rajin lah, etos kerjanya sangat bagus sekali. Dan kita bahas untuk formasi dari Persib untuk mengarungi Piala Presiden nanti ya. Kemungkinan di posisi kiper masih akan diisi oleh Teja Paku Alam. Terus di posisi 2 back akan Boyan Hodak sepertinya akan menggunakan 2 back tengah, yaitu Dewangga dan Kakang Rudianto, karena Julio Cesar dan Patricio Gimenez. Kita mengingatkan kalau misalkan nyebut nama Patricio Gimenez, mengingatkan kepada Patricio Gimenez yang dulu bergabung dengan Persib, yang nendang penalti tutup mata, Patricio Matricardi ya. Sekarang mah Patricio Matricardi, bukan Patricio Gimenez. Jadi kemungkinan 2 pemain ini di awal Piala Presiden ataupun awal laga Piala Presiden menghadapi Port FC tidak akan dimainkan oleh Boyan Hodak, karena kedua pemain ini sampai sekarang belum bergabung dengan latihan. Kemungkinan Boyan Hodak akan melihat dulu perkembangan dari fisik pemain ataupun kebugaran pemain. Jika pemain ini sudah bugar ataupun sudah fit untuk bertanding 90 menit, kemungkinan akan menduetkan pemain ini. Tetapi jika pemain ini masih tidak fit ataupun kebugarannya belum seluruh 100%, kemungkinan di posisi back akan diisi oleh Dewangga dan Kakang Rudianto. Terus posisi back kanan kemungkinan akan diisi oleh Hen Herdiana seperti biasa. Alhamdulillah akan diisi oleh Kakang Hen Herdiana, dan di wingback kiri akan diisi oleh, kita pilih Rezaldi masih belum fit. Kemungkinan akan diisi oleh siapa namanya, Zalnando ya.
lupa lagi nih pemain, kalau misalkan berbicara di depan kamera suka gemper begini bobotoh. Rezaldi, dan kemungkinan di posisi double pivot akan diisi oleh Klok dan Robbie Darwish, dan di posisi nomor 10 akan Luciano kemungkinan akan diturunkan di pembuka Piala Presiden. Terus di winger kanan akan diisi oleh Sadil Ramdhani karena Sadil sudah sekarang sudah bergabung, dan Beckham biasanya diisi oleh Beckham saat ini sedang menjalani umroh ke Mekah. Terus di posisi winger kiri akan diisi oleh William, pemain asal Brasil yang didatangkan dari Arema FC, dan posisi striker akan diisi William Barros. Itu kemungkinan formasi yang akan diterapkan Persib di Piala Presiden. Gimana menurut kalian bobotoh? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian punya punya etak tersendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.